Dewi Astuti buronan penyelundupan sabu 2 ton tiba di Indonesia. Menteri LH akan panggil perusahaan diduga merusak lingkungan. Kejari Kabupaten Goa musnahkan ratusan juta uang palsu. 583 korban meninggal akibat bencana berhasil dievakuasi. Filipina dan Jepang gelar latihan maritim gabungan. Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah dari agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dan juga update seputar penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini dengan informasi seputar Dewi Astuti alias Mami, buronan internasional sekaligus aktor intelektual penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi di Indonesia dikawal ketat oleh personel BNN bersenjata lengkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akhirnya membawa pulang Dewi Astuti alias Pari alias K.A. Jinda alias Dinda ke Indonesia. Dewi yang merupakan buronan kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi mendapatkan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap ketika Dewi turun dari pesawat. Penangkapan Dewi dari analisa dan pengintaian target yang terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanouk Vale, Kamboja. Petugas tim gabungan kemudian menangkap Dewi saat hendak menaiki mobil Toyota Prius berwarna putih bersama seorang laki-laki. Di lokasi penangkapan, tim BNN RI langsung melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk memastikan identitas target. Para diduga merupakan aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, termasuk sejumlah kasus narkotika lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap BNN bersama instansi terkait pada Mei 2025 lalu. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Suyudi, yang juga ikut langsung dalam penangkapan, menyebut bahwa pelaku Dewi ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersama dengan seorang pria. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Ya, oke? Cukup ya. Pak, ini kesulitannya apa sih Pak? Ini Selama kan ini DPO udah. Iya. Berapa lama? Tentunya kesulitannya karena yang bersangkutan ini satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain. Dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, si jago merah mengamuk di Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Api yang tiba-tiba muncul dengan cepat merembet hingga melahap 9 kios yang berdekatan, di mana peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga juga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Beginilah video amatir yang diabadikan warga yang mengalami kebakaran di Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Warga mendadak riuh dan berhamburan ke jalan guna menyelamatkan diri dari kobaran api. Sebagian warga bahu-membahu berjibaku memadamkan korban api yang semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi pun berupaya keras menjinakkan api agar api tidak merambat ke rumah warga lainnya. Diduga api kebakaran hebat ini terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian dengan cepat merembet ke kios lain yang berada berdekatan. Api kemudian berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian, setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang diterjunkan menjinakkan api. Kita laporan kebakaran ruko, Pak. Sekitar berapa ruko? Kurang lebih sekitar 9 ruko yang habis terbakar. Itu kalau api padam itu sekitar berapa jam, Pak? Kita melakukan pemadaman sekitar
1,5 jam dibantu dengan pemadam dari PT Nikomas. Berapa damkar mobil yang diturunkan? Untuk saat ini pemadam kebakaran yang di lokasi ada 2 unit pemadam kebakaran. Yang pertama dari Kabupaten Serang dan yang kedua bantuan dari PT Nikomas Gemilang. Untuk lain-lain seperti korban jiwa, apa ada? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada korban luka-luka menurut warga sekitar. Diduga dari konsleting listrik atau arus pendek, Pak. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga pinggir Danau Mawang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan bayi di dalam tas di salah satu rumah kosong. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Warga Kelurahan Mawang ini digegerkan dengan adanya bayi berjenis kelamin perempuan yang sedang menangis di sebuah rumah kosong di pinggir Danau Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, bayi yang menangis tersebut berada di dalam tas dan hanya beralaskan selembar sarung. Dengan kondisi tali ari-ari sudah terpotong tanpa jepitan. Bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berolahraga pagi di sepanjang jalan dekat Danau Mawang. Saat itu warga mendengar suara tangisan bayi dan menelusuri hingga diketahui tangisan bayi berasal dari dalam tas berwarna orange. Diduga bayi malang ini baru beberapa saat dilahirkan ibunya, lalu ditinggalkan di rumah kosong saat dini hari. Melihat bayi masih hidup, warga pun membawa bayi tersebut ke Puskesmas Bonto Maranu untuk segera diberikan pertolongan dan memeriksa kondisi kesehatannya. Aparat Polsek Bonto Maranu dan Babin Kaptimas yang menerima laporan mendatangi lokasi ditemukannya bayi dan melakukan penyelidikan guna mengungkap orang tua yang tega membuang bayinya di dalam tas. Saat ditemukan bagaimana bayi? Apakah masih hidup atau seperti apa, Pak? Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Untuk jenis kelaminnya sendiri, Pak? Jenis kelamin perempuan. Perempuan, Pak. Ya, pada saat ditemukan itu, Pak, dia terbungkus apa, Pak? Kira-kira yang informasinya kita dapat. Pada saat ditemukan dia terbungkus tas. Tas, Pak, ya? Tas dan kain. Kain. Itu siapa yang temukan pertama kali, Pak? Nah, itu warga yang melakukan aktivitas jalan pagi di sekitaran Danau Mawang. Jalan pagi. Di sekitaran jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 6. Jam 6, Pak. Saat ini bayi di mana, Pak? Posisinya, Pak? Saat ini sepengetahuan saya bayi itu ada di Puskesmas Bonto Maranu. Saat ini bayi dalam kondisi sehat dan telah diserahkan ke Dinas P3A Kabupaten Goa untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara orang tua bayi masih diselidiki oleh unit reskrim Polsek Bonto Maranu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pencuri merusak gembok pintu samping toko dan juga membawa lari ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV kedua, pelaku datang menggunakan mobil minibus dan langsung merusak kunci pintu samping toko menggunakan cairan kimia. Peristiwa pencurian ini terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pemilik toko Supriyono mengatakan bahwa aksi pencurian di tokonya tersebut baru diketahui ketika pagi hari, yaitu saat dia hendak membuka toko dan para pelaku membawa kabur ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Kalau kejadiannya mah mungkin di antara jam 3 sampai jam 3:30. Cuma kalau tahunya saya pagi pas mau buka. Cuma rokok aja. Begini. Taksiran kurang lebih 25 juta. 2 orang. Itu menggunakan mobil? Bawa mobil warna hitam. Ada yang dirusak, Pak? Pintu ada dirusak. Jongkel bentuknya dipakai cairan. Baru pertama kali. Udah melapor ke polisi, Pak? Belum, cuma orang dari Polsek udah datang. Aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu para pelaku. Petugas juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV lainnya di sekitar lokasi untuk melacak jejak minibus yang digunakan dalam aksi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, pohon jenis akasia setinggi 6 meter tumbang di ruas Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur pada Selasa 2 Desember 2025 sore. Pohon yang tumbang nyaris menimpa pemotor yang tengah melintas.
Pohon akasia setinggi kurang lebih 6 meter tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur pada Selasa 2 Desember 2025 sore. Pohon besar yang tumbang ini nyaris menimpa pemotor yang melintas. Diduga kondisi akar pohon yang lapuk membuat pohon tak mampu menahan kencangnya tiupan angin di saat hujan deras mengguyur. Pohon tersebut tumbang menimpa kabel listrik dan menutup ruas Jalan Raya Pondok Gede. Awalnya dikarenakan hujan yang begitu deras dan lebat disertai angin. Jadi pohon ini emang pohon hitungannya pohon tua, pohon poris. Panjangnya berapa? Tingginya kurang lebih 6 meter. Alhamdulillah untuk kondisi ada korban atau tidaknya nggak ada. Petugas PPSU dan Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi melakukan evakuasi batang pohon dari jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Evakuasi pohon tumbang ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Taman Mini menuju Pondok Gede dan sebaliknya tersendat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Pangkalan TNI AL Cirebon yang menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal berupa ribuan potong pakaian olahraga tanpa dokumen resmi. Penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP serta aparat penegak hukum. Kronologi kejadian bermula saat tim FIKR Lanal Cirebon pada Minggu 20 November telah melaksanakan operasi penyekatan dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan yang baru selesai bongkar dari KMP Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil mengamankan 1 unit truk Fuso yang juga muatannya diduga kuat adalah barang ilegal yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Muatan yang diamankan terdiri dari berbagai jenis pakaian olahraga dengan taksiran nilai barang Rp150.000 dan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces sehingga taksiran total nilai barang sekitar 6,1 miliar. Komandan Lanal Cirebon Letkop Laut P. Faisal Yanova Tanjung pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dari peristiwa tersebut estimasi kerugian negara mencapai 1,8 miliar dan pelaku diduga melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 2006 tentang kepabeanan. Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan penting terkait upaya penegakan hukum di wilayah kerja Lanal Cirebon khususnya di area Pelabuhan Patimban Subang. Berdasarkan informasi intelijen, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, Lanal Cirebon telah melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang baru saja selesai bongkar dari KM Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dan Lanal Cirebon juga menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum lainnya. Aksi ini menegaskan komitmen TNI AL yang selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam memberantas berbagai bentuk kegiatan ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan maritim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menggelar musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional atau Musrenbang Hamnas. Dan langkah ini menjadi tonggak baru dalam merumuskan perencanaan teknis, strategis, dan kebijakan teknorakit pembangunan HAM nasional. Kementerian HAM telah menetapkan rencana strategis pembangunan HAM nasional melalui Permen HAM nomor 14 tahun 2025. Fokus utamanya adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai intangible aset terpenting dalam pembangunan bangsa. Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Bappenas dan dihadiri Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan seluruh stakeholder pembangunan HAM yang terlibat di level pusat maupun daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Polri, TNI, Kemendagri, serta lembaga nasional lainnya juga akan menjadi narasumber untuk merumuskan langkah teknis, strategis, dan operasional secara komprehensif. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional, Musrenbang Hamnas, dalam sejarah Indonesia adalah pertama. Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional ini adalah tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia adalah salah satu intangible aset termahal yang dimiliki dunia, yang berada dalam imajinasi setiap orang, akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis
dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini juga telah menjadi rencana strategi nasional di mana tindak lanjut dari amanat Astagfirullah Presiden Prabowo. Musrenbang HAM Nasional ini disebut sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting karena untuk pertama kalinya pembangunan HAM dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang HAM Nasional akan menjadi arah baru pembangunan hak asasi manusia Indonesia menuju 2045 sebagai negara yang leading di tingkat dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Ahmad Sobri Lubis menyampaikan dukungan tentunya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia dan juga praktik korupsi di tanah air. Hal ini disampaikan dirinya pada gelaran acara Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta pada Selasa malam. Dalam acara Reuni Akbar 212, Ketua Panitia Reuni 212 Ahmad Sobri Lubis menyampaikan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia serta praktik korupsi di Indonesia. Sobri menilai langkah pemerintah menjadi momentum penting untuk mengembalikan supremasi hukum yang selama ini dinilainya mulai menyimpang dari tujuan utama. Ia mengungkapkan masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat. Lebih lanjut, Sobri menyatakan dukungan tersebut diungkapkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang rencana daripada Presiden Prabowo untuk memberantas mafia-mafia, koruptor-koruptor, kami nyatakan kami mendukung sepenuhnya untuk segera pemberantasan korupsi dan segera penegakan supremasi hukum dikembalikan kepada porsinya lagi yang selama ini kita lihat sudah banyak kehilangan, bahwa supremasi hukum telah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nah, kita berharap di tangan Pak Prabowo ini kembalikan lagi jadi hukum jadi milik rakyat, milik kita semuanya. Kita jadikan panglima kita adalah hukum dan keadilan sosial juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama secara resmi menutup Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Dalam penutupan kali ini terdapat berbagai kategori pemenang Olimpiade Pendidikan Agama Islam dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa hingga guru. Dalam melahirkan generasi yang unggul, Kementerian Agama menggelar Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam 2025. Olimpiade Pendidikan Agama Islam ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan, melainkan menjadi ruang bagi siswa untuk mengaktualisasikan nilai keagamaan. Ajang tersebut juga terdapat beberapa kategori pemenang yang merupakan dari berbagai daerah dengan tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa serta guru. Selain itu, ajang Olimpiade Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang nantinya dapat mewakili Indonesia di ajang internasional. Ini sebuah event yang insya Allah akan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Ini melalui proses panjang ya, seleksi dari bawah sampai final secara nasional yang melahirkan juara-juara dari berbagai kategori. Saya bersyukur, berbangga karena ternyata anak-anak kita sangat kreatif, punya talenta yang sangat luar biasa. Ada konten kreatif, ada musabaqah qiraatul Quran, ada pidato, ada poster gitu. Jadi ini kan sebuah keterampilan dan kreasi yang sangat luar biasa, dan ya tentu ini bisa menginspirasi karena anak-anak sekolah kita Muslim itu ada sekitar 41 juta ya, dan ini adalah yang terbaiknya begitu. Bahkan bukan hanya anak sekolah, tapi termasuk guru, termasuk pengawas, dan juga kita memberikan penghargaan kepada gubernur wali kota yang berkontribusi luar biasa membantu Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan
dan membantu secara finansial untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan ini terus bisa kita rawat, kita tingkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensos dan Mendikti teken MOU pembinaan siswa sekolah rakyat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua Portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan siswa sekolah rakyat di Gedung Kementerian Sosial pada Selasa pagi. Gus Ipul menilai hal tersebut merupakan bagian dari hilirisasi agar para siswa lulusan sekolah rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah memberlakukan tes DNA talent untuk mengetahui minat dan bakat siswa sekolah rakyat sekaligus merekomendasikan profesi masa depan yang sesuai dengan bidang masing-masing siswa. Mensos menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut penting dilakukan lantaran kelanjutan karir lulusan sekolah rakyat menjadi salah satu perhatian penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar lulusan sekolah rakyat dapat berkuliah atau bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam kesempatan yang sama, Mendikti Saintek Brian Yuliarto juga menjelaskan rencana pembinaan dari perguruan tinggi untuk siswa sekolah rakyat yang akan diberikan oleh para dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi terkait. Kaitan dengan MOU hari ini adalah bagian dari hilirisasi yang kita harapkan nanti lulusan-lulusan sekolah rakyat bisa mendapatkan tempat atau bisa meneruskan pembelajarannya di perguruan tinggi sesuai dengan minat bakatnya. Kira-kira konsepnya seperti ini, saya akan singkat aja. Dukungan-dukungan yang diminta oleh Bapak Menteri Sosial kepada kami tentu menjadi kehormatan bagi kami juga karena kami memiliki lebih dari 4.000 kampus, Pak Menteri, dan juga kita memiliki hampir 10 juta mahasiswa dan juga 300.000 dosen. Artinya ini adalah sebuah aset yang selayaknya juga dapat berpartisipasi dalam program unggulan Bapak Presiden untuk menyiapkan SDM-SDM unggul Indonesia yang kebetulan berasal dari keluarga masyarakat yang tidak mampu atau yang selama ini bersekolah di sekolah rakyat. Nah, jadi beberapa hal sudah kami coba siapkan, Pak Menteri Sosial, sebagai laporan bahwa beberapa kampus kami juga kami mendapat informasi diminta lahan dan asramanya untuk sebagai sekolah rakyat, itu kami juga berterima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah menyalurkan segala bantuan untuk korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Dan tak hanya itu pemirsa, bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok saja, Kementerian Sosial juga turut mendirikan dapur umum di 30 titik lokasi terdampak bencana.
Kementerian Sosial telah menyalurkan sederet bantuan kepada korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, berupa bahan pokok, makanan siap saji, pakaian, hingga obat-obatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan selain menyediakan bantuan pokok, pihaknya juga menyediakan 2 jenis dapur umum di 30 titik untuk korban bencana, yakni didirikan bersama pemerintah daerah dan juga didirikan oleh masyarakat secara mandiri. Gus Ipul mengatakan lebih dari 500 personil Taruna Siaga Bencana turut terlibat dalam aktivitas di dapur umum dan membantu proses evakuasi. Adapun dapur umum tersebut dapat menyediakan lebih dari 80.000 porsi setiap harinya. Semuanya sudah kita kirim ke berbagai titik. Kita juga mendirikan beberapa dapur umum ya, di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri. Di mana dapur-dapur yang berada di berbagai titik itu bisa menyajikan lebih dari 80.000 porsi setiap harinya. Ini sudah kita lakukan sejak awal ketika terjadi bencana sampai nanti waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Tagana. Ada lebih 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum. Di Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kemensos menggunakan kapal laut untuk mengangkut berbagai bahan bantuan logistik menuju Kota Langsa, Provinsi Aceh yang hingga kini masih terisolir. Dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Kemensos mengirimkan bantuan menggunakan kapal laut untuk memastikan bantuan logistik tiba di wilayah-wilayah terdampak banjir yang masih sulit dijangkau. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendistribusikan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak bencana banjir yang hingga kini masih sulit dijangkau akibat terputusnya akses darat. Dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Kemensos mengirimkan bantuan menggunakan kapal laut menuju Kota Langsa, Aceh yang hingga kini masih terisolir. Proses pemuatan barang dilakukan melalui Pelabuhan Belawan Kota Medan pada Senin malam 1 Desember 2025. Bantuan yang dikirim diantaranya seperti makanan siap saji, perlengkapan keluarga dan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga pakaian. Kapal ini akan menempuh perjalanan 12 hingga 15 jam. Dengan cara ini diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat terdampak banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon persoalan bantuan rusak di Tapanuli Utara usai penggunaan opsi airdrop oleh otoritas setempat. Medan yang sulit serta akses jalan terputus menjadi alasan utama penggunaan opsi airdrop harus dilakukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bantuan rusak akibat mekanisme secara airdrop terjadi melihat cara tersebut merupakan satu-satunya jalur agar bantuan dapat tersalurkan. Gus Ipul menegaskan medan yang sulit serta akses yang terputus di beberapa titik menjadi sebab utama pengiriman bantuan via udara harus tetap dilakukan. Ya, ini memang dalam suasana kedaruratan ya. Mungkin juga ada kesulitan-kesulitan untuk bisa menurunkan atau menyalurkan logistik ya. Ya, medannya kan tidak mudah ya, ada yang memang sulit sekali dijangkau. Sehingga ada yang harus lewat udara, mungkin juga belum bisa mendarat secara langsung. Mungkin bisanya dikirim lewat cara-cara yang memungkinkan. Jadi kita belum tahu persis apa yang terjadi. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung penyaluran logistik harus kita apresiasi dan kita harus hormati. Jadi memang ini medannya berbeda-beda dan ada yang memang benar-benar sulit. Jadi kalau kita belum bisa memberikan dukungan itu bukan karena apa-apa, karena memang medannya sulit dijangkau. Sebelumnya warga di Tapanuli Utara resah akibat bantuan logistik yang rusak karena datang dari udara. Bantuan yang rusak seperti beras dan juga lain sebagainya beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Mix Muterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Pesan itu ia sampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman Senin siang.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa cuaca telah membaik dan bantuan sudah banyak yang sampai ke wilayah terdampak. Ia juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di sejumlah daerah. Kita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa Bapak-bapak Ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat. Kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah, dan sama-sama nanti menyongsong masa lebih baik. Saya mengakhiri, saya pamit, karena besok saya lagi mengecek orang lain. Dan yang penting saya harus mengolah di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat. Prabowo menjelaskan bahwa sebagian kabupaten masih sulit dijangkau lewat jalur darat, namun pemerintah memastikan distribusi bantuan tetap berjalan melalui udara. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah bekerja sepenuhnya untuk rakyat dan akan memastikan pengelolaan negara berjalan bersih. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keteguhan warga yang tetap bersemangat meski dilanda musibah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus memulihkan 3 provinsi terdampak banjir dan longsor. Seluruh kementerian, pemerintah daerah dan juga BUMN dikerahkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan perhatian pemerintah pada penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN strategis dikerahkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi terdampak. Muzani menjelaskan Prabowo telah meninjau lokasi terdampak pada Senin 1 Desember dan merasakan langsung beban berat yang dialami warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Presiden juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan dan jalur komunikasi sebagai prioritas dalam upaya penanganan pasca bencana. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Beliau melihat langsung kerusakan dan musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang terkasih, yang tersayang bilang yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Ya, ini boleh terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Sejak awal bencana, pemerintah pusat menyalurkan berbagai logistik, termasuk sekitar 100 perangkat Starlink, genset, dan tenda. BNPB dibantu TNI dan Polri mendistribusikan bantuan hingga ke titik-titik terdalam yang aksesnya terputus akibat longsor, sekaligus melakukan modifikasi cuaca di berbagai lokasi untuk menanggulangi banjir dan longsor ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sekolah dan sarana desa yang mengalami kerusakan.
Musibah banjir yang melanda Aceh Tenggara mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Kutacane pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menempatkan pemulihan fasilitas pendidikan serta sarana desa yang rusak sebagai langkah prioritas untuk membantu warga bangkit kembali. Data BPBD Aceh Tenggara mencatat sedikitnya 10 korban jiwa akibat banjir tersebut. Sebanyak 379 kepala keluarga atau 1.212 warga terdampak di 3 kecamatan, yaitu Babu Salam, Lawesumo, dan juga Darul Hasanah. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses penting masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur desa akan dipercepat didukung dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat agar bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam kepada masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut mengalami musibah serupa. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Saya kira Kutacane sudah mulai terima juga ya, itu layar sudah. Kebetulan sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita bersyukur juga cuaca membaik ya, keadaan sudah agak berlalu, kita berdoa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil sejumlah perusahaan yang diduga berperan sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di mana terdapat 8 perusahaan yang akan dimintai penjelasan soal dugaan pelanggaran lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai menggelar rapat bersama Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu siang. Hanif menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil dan mendalami keterangan sebagian perusahaan terkait adanya dugaan pelanggaran. Mengingat selain cuaca yang buruk, banjir bandang di Sumatera juga dipicu dengan adanya pembalakan liar di hulu sungai. Hanif mengakui sebagian besar perusahaan telah mengantongi izin, namun pihaknya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga pidana jika terbukti melanggar. Jadi terkait liar dan tidak liar kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Itu ada berapa perusahaan, Pak? Ini akan terus berkembang. Saat ini baru terdata 7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Taruh ya. Tetapi tentu kita harus adil. Itu support-support kecil dari, maksudnya support-support dari unit usaha. Tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami ya. Tidak mungkin kemudian seperti yang harusnya bagian hulu ini menjadi hutan, ternyata menjadi pertanian lahan kering. Ini benar-benar luasnya sangat luas sekali. Dari 340.000 hektar mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering yang tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit ya sudah kita bayangkan. Itu mungkin ya penjelasan. Kan ada penyelidikan, mulai melakukan penyelidikan. Iya. Nah itu nanti ujungnya bisa ke proses pemidana. Kita ada 3 hal, jadi multidos. Jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi jalan nasional yang terputus akibat banjir bandang di kawasan Lembah Anai, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Selasa 2 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan akses yang terputus akibat bencana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi jalan nasional yang terputus akibat banjir besar di kawasan Lembah Anai, Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Selasa 2 Desember 2025.
Kawasan ini menjadi salah satu titik terparah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. AHY menyampaikan jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau, sekaligus menjadi jalur utama transportasi masyarakat dan distribusi barang. Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan jalur tersebut dapat kembali tersambung secara temporer, agar kendaraan tertentu sudah dapat melintas secara terbatas. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa upaya rekonstruksi permanen tetap dipersiapkan secara paralel. Saya saat ini berada di salah satu lokasi yang parah akibat bencana banjir besar tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Khususnya saat ini kita berada di sebuah jalur vital, bisa dikatakan arteri, urat nadi, ekonomi, dan aktivitas masyarakat Sumatera Barat yang terhubung ke Provinsi Riau. Dan ketika ruas jalan utama ini terputus, maka bisa dikatakan akan sangat mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat secara langsung sekaligus memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Kami mohon kita semua memberikan waktu, kesempatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan para petugas yang bekerja di lapangan. Karena tahapan yang harus dilalui yang pertama adalah kita ingin memastikan nanti secara temporer, sementara, ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Tito menyebut ada jembatan dan akses jalan yang masih terputus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap masih ada daerah yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Meski begitu, menurut Tito, semua kekuatan sudah dikerahkan untuk menangani bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perintah untuk memantau kondisi di Sumatera setiap hari. Yang masih terhambat di jembatan masih putus di beberapa daerah di Aceh, di tiga tempat itu. Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir, tapi supply sudah dilakukan secara maksimal. Baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada, yang darat, yang bisa darat, yang menggunakan jalur udara dan laut. Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau. Jadi sekarang ini saya kira masih menembus daerah lain yang masih terisolir. Gitu. Tapi kalau daerah besarnya rata-rata sudah tersentuh. Kebutuhan pangannya, BBM-nya sudah terpenuhi. Ya. Tapi terus ditambah. Saya dengar juga Pak Mentan mau berangkat juga. Dan beberapa menteri lain juga berangkat ke sana. Lebih lanjut, Tito juga mengatakan hingga saat ini daerah yang cukup besar sudah mendapat pertolongan. Sejumlah bantuan logistik hingga bahan bakar minyak juga sudah masuk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kejari Kabupaten Goa musnahkan ratusan juta uang palsu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, informasi kami lanjutkan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memusnahkan 490 juta rupiah uang palsu hasil sitaan kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Makassar. Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri juga memusnahkan seluruh barang bukti terkait pembuatan uang palsu yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu dengan total 490 juta rupiah hasil peredaran dan pemalsuan jaringan UIN Makassar yang berhasil diungkap aparat kepolisian pada 18 Desember 2024 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Kabupaten Goa. Satu persatu lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti tinta, alat pencetak manual, serta kertas kosong sebanyak 28.000 lembar dengan cara dibakar menggunakan alat drum. Bupati Goa Husniata Lenrang menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Goa agar tetap waspada dengan adanya kasus peredaran uang palsu dan pihak Bank Indonesia diharapkan bisa melakukan edukasi digitalisasi agar peredaran uang palsu bisa dicegah di masyarakat. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Deputi Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut karena tidak semua masyarakat memahami yang namanya digitalisasi menggunakan kris. Tetap harus kita sosialisasikan dengan bagaimanapun juga masyarakat itu sering menggunakan fisik sendiri. Terima kasih kepada Kejaksaan sudah melakukan pemusnahan adalah bentuk prestasi kinerja yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kita Kejaksaan dan Polri. Kedepannya saya tetap mengajak kepada rekan-rekan Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di Kabupaten Goa, karena Kabupaten Goa adalah wilayah penyangga Makassar yang tidak menutup kemungkinan peredaran uang ini kemungkinan kedepannya masih akan terjadi. Sebelumnya 18 Desember 2024 lalu, Polres Goa berhasil mengungkapkan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Atas pengungkapan ini, kepolisian menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 terpidana, masing-masing terpidana mendapatkan vonis mulai 1 tahun 5 bulan hingga 8 tahun penjara, sedangkan otak pembuat uang palsu berinisial ASS mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Bandar Lampung, ditangkap polisi usai mencuri emas dan uang asing milik majikannya sendiri. Mirisnya aksi pencurian tersebut dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan juga terekam jelas kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga berinisial MO tengah mencuri di rumah majikannya di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, pada Senin 10 November 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka memerintahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk membuka kamar korban dengan masuk ke dalam melalui jendela kamar. Setelah pintu kamar terbuka, pelaku kemudian menggondol perhiasan emas seberat 17 gram, logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar uang asing dari berbagai negara milik korban senilai 100 juta rupiah. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan asisten rumah tangga tersebut berhasil ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian. Wanita ini pun mengaku nekat melakukan pencurian karena tekanan ekonomi. Usai suaminya terjerat kasus pidana dan juga mendekam di penjara. Modus operandi untuk tersangka yang selaku asisten rumah tangga datang untuk bekerja pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 7 bersama dengan anaknya yang bernama R, umur sekitar 11 tahun, kemudian masuk ke dalam rumah korban. Kemudian tersangka mengambil sebuah kursi, lalu menyuruh anaknya untuk naik dan masuk ke dalam jendela kamar mandi korban. Lalu anaknya itu masuk ke dalam kamar mandi dan ke kamar pelapor. Selanjutnya tersangka membuka pintu kamar korban. Kemudian tersangka pun masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang korban yang berada di dalam lemari di dalam kamar. Yaitu tersangka kemudian menjual satu buah gelang emas seberat 17 gram, satu buah batang logam mulia seberat 3 gram dan kemudian mata uang asing milik korban.
Dalam kasus ini, polisi tidak menahan anak tersangka yang masih di bawah umur. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY memusnahkan puluhan juta batang rokok dan puluhan ribu liter minuman keras ilegal. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan dari awal tahun hingga November 2025. Pemusnahan rokok dan juga minuman ilegal ini dilakukan di tempat penimbunan pabean KPPBC TMP Tanjung Emas di Jalan Yosudarso, Semarang. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan ratusan ribu liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan dengan cara botol dilindas menggunakan alat berat 1 silinder. Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Imik Eko Putro mengatakan di tahun ini terdapat peningkatan jumlah penindakan dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga November 2025, Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 2.291 penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Dari jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 129 juta batang dengan nilai barang sekitar 187,8 miliar. Sedangkan dari 108 penindakan untuk minuman beralkohol disita 52.000 liter dengan nilai barang 44,6 miliar. Nilai cukai untuk minuman beralkohol ilegal ini sebesar 19,2 miliar. Sementara hasil penindakan untuk tahun lalu terdapat 118 juta batang rokok dan 27.000 liter minuman beralkohol yang disita Bea Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai meningkat, walaupun secara kinerja dari tahun ke tahun kita terus mengupayakan perbaikan dari segi kapasitas SDM, koordinasi kolaborasi dengan instansi APH ya, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan masukan dari rekan-rekan media itu jadi perhatian kami. Tetapi situasi dan kondisi ternyata tantangan untuk Jawa Tengah itu cukup signifikan. Kalau untuk rokok tadi kita ini di tengah, ya Jawa Tengah itu di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Di perlintasan ini kita melakukan antisipasi jangan sampai yang ilegal melintas, inilah makanya di rokok kita lakukan antisipasi. Di minuman juga sama, kita juga ingin kegiatan penindakan ini juga menyasar pada distribusi minuman-minuman yang ilegal. Peningkatan dalam penindakan merupakan upaya Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan bersinergi dengan berbagai instansi. Hal ini dilakukan untuk masyarakat, mengamankan penerimaan negara, dan juga menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara menindak pelaku peredaran barang ilegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, MPR RI menyatakan status darurat bencana nasional pada banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah telah menangani bencana tersebut dengan baik. Ketua MPR RI menegaskan status darurat bencana nasional merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan berbagai unsur dalam menangani banjir dan longsor di Pulau Sumatera itu. Presiden Prabowo Subianto juga telah memonitor secara langsung ke lokasi terdampak seperti Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Aceh Tenggara, dan juga Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ahmad Muzani meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan seluruh kekuatan agar situasi kembali kondusif di lokasi terdampak. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa petang. Ya, Presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk kepres, keputusan Presiden. Oke? Tadi Bapak laporkan sendiri dari MPR atau Saya menyampaikan laporan lain-lain. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Ia menilai situasi sulit ini harus dihadapi bersama-sama guna mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menceritakan hasil kunjungannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan bersama Muzani, Presiden menceritakan hasil tinjauannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muzani menyebut Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, jumlah kerugian, hingga kondisi masyarakat yang terdampak di posko pengungsian. Muzani menegaskan Presiden Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kepala negara juga tengah menyusun beragam langkah pemulihan, mulai dari infrastruktur yang terputus hingga penanganan darurat di 3 provinsi terdampak. Sudah merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang, hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang disikirkan amat serius. Bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, mengasuh, memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga. Berbagai instansi teknis telah dikerahkan termasuk PLN dan Pertamina. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi, sekaligus mempercepat upaya pemulihan, guna menjamin kebutuhan dasar dan infrastruktur warga segera kembali berfungsi. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan bahwa pencarian dan pertolongan korban banjir di Sumatera harus tetap menjadi prioritas utama, bahkan jika masa tanggap darurat sudah melewati 7 hari. Ia meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperpanjang operasi SAR selama masih dimungkinkan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP atau Basarnas memperpanjang operasi SAR selama masih dimungkinkan, memastikan pemerintah menjamin dukungan pendanaan untuk kebutuhan penanganan bencana yang tidak terduga. Menurut Lasarus, dorongan itu sudah disanggupi oleh Basarnas. Ia menegaskan bahwa Komisi 5 siap memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan operasi Basarnas. Bila anggaran operasi tidak mencukupi, Komisi 5 mendorong pemerintah menggunakan dana bendahara umum negara melalui BA99. Ia mengatakan kebutuhan biaya operasi SAR sangat bergantung pada situasi di lapangan dan tidak dapat dipastikan sebelumnya, sehingga negara wajib memastikan operasi berjalan hingga tuntas demi memenuhi harapan keluarga korban. Sejauh ini kinerja Basarnas sangat bisa dipertanggungjawabkan lah. Dengan keterbatasan yang ada, Basarnas melakukan upaya-upaya dimanapun seluruh bencana yang ada di Indonesia ini, ya, baik itu yang dari bencana alam maupun kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Basarnas itu selalu ada di lapangan. Quick response time ini Pak Kepala Basarnas tolong dipertahankan ya. Karena golden time yang saya maksud tadi dari awal itu ada di Basarnas tanggung jawab. Terkait alur penanganan bencana, Lasarus mengingatkan bahwa tahap pertama tetap pencarian dan pertolongan oleh Basarnas, kemudian penanganan oleh BNPB, dan berikutnya rehabilitasi serta rekonstruksi oleh Kementerian PU. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan efektivitas penanganan bencana. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin merespon perihal penetapan status bencana nasional pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan juga Aceh. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara, mengingat Prabowo telah meninjau secara langsung wilayah bencana alam yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Seluruh masyarakat Indonesia kini berduka pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Imbas kejadian tersebut, beberapa wilayah menjadi terisolasi sehingga kesulitan untuk menjangkau ataupun mengirimkan bantuan. Namun dengan bencana itu, penetapan perihal status bencana menjadi bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan, mengingat Presiden Prabowo telah melakukan meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang terdampak bencana alam.
Menurut DPD, bisa nggak bencana di Sumatera ini dinaik statuskan jadi bencana nasional? Saya sudah statement beberapa hari yang lalu. Saya mendapat laporan langsung dari senator-senator kami. Mereka udah teriak, 24 jam kami kontrol, beneran kok. Tanyakan, dan mereka mengusulkan Pak Ketua, usulkan agar status ini kalau bisa diubah. Makanya saya sampaikan dengan beberapa indikator yang kami dapatkan, korban yang cukup banyak, kemudian lintas, ya kan, kemudian infrastruktur rusak, dampak dari itu juga luar biasa meluas, maka harus dipertimbangkan ini menjadi bencana nasional. Itu saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Dan ini saya pikir tapi sekali lagi karena Pak Presiden sudah ke sana, saya yakin beliau juga sudah punya pertimbangan. Apakah memang akan mengubah statusnya menjadi bencana nasional atau cukup dengan yang tadi disampaikan, keroyokan agar kepala daerah lain juga berkontribusi, intinya. Di Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penanganan banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Meski demikian, Pratikno memastikan Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengerahkan setiap sumber daya agar penanganan bencana dapat dipercepat. Dalam konferensi pers update penanggulangan bencana Aceh dan Sumatera di Posko Terpadu TNI di Halim Perdana Jakarta, Menko PMK Pratikno menyampaikan permintaan maaf masih adanya kekurangan dalam upaya penanganan banjir dan longsor. Pratikno menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya memaksimalkan gerak cepat di lapangan. Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas untuk mengerahkan seluruh sumber daya dari kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB agar percepatan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan warga dapat dilaksanakan secara sigap. Lebih lanjut, dirinya juga turut mengapresiasi solidaritas masyarakat yang turut memberikan bantuan bagi korban bencana di berbagai daerah terdampak. Menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak. Di Jakarta, Jiana Bila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan akses darat menuju Aceh Tamiang kini sudah kembali terbuka. Kondisi ini mempermudah arus bantuan-bantuan logistik yang selama ini terhambat akibat jalan terputus. Dalam laporan yang diterima dari TNI Polri hingga BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa jalur darat yang sempat terputus ke Aceh Tamiang kini telah kembali terhubung sejak 2 Desember lalu. Dengan pulihnya akses tersebut, Teddy menyebutkan seluruh truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang sudah dapat melintas. Teddy juga menambahkan proses distribusi logistik telah kembali berjalan normal, terutama setelah sebelumnya hanya mengandalkan pengiriman melalui jalur udara dan laut. Update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut.
Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengerahkan truk BBM dan alat berat untuk mempercepat pemulihan pasca banjir dan di Aceh Tamiang. Upaya ini difokuskan untuk membuka akses darat agar distribusi bantuan dan juga evakuasi warga berjalan dengan lancar. Setelah banjir melanda Aceh Tamiang, pemerintah mempercepat upaya pemulihan di wilayah terdampak. Terlihat sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perhubungan diberangkatkan dari Medan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dari udara terlihat truk BBM dan truk logistik serta kendaraan berat lainnya bergerak melewati jalur yang masih tergenang. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam distribusi bantuan sehingga pembukaan akses darat menjadi fokus utama untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah menargetkan arus logistik ke Aceh Tamiang bisa kembali lancar. Pengiriman BBM dan bantuan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga salah sasaran, pelatih MMA dianiaya debt collector. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang. setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan aksi yang diduga merupakan salah sasaran itu viral di media sosial. Inilah video viral saat pelatih bela diri MMA sedang menikmati makanan. Kemudian ditarik paksa sekelompok orang berbadan tegap di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang seorang diri pun mencoba melakukan perlawanan dan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar. Aksi para pelaku pun terhenti kemudian meninggalkan lokasi dengan sebuah mobil SUV berwarna putih. Sekitar jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2-an? Jam 2-an siang? Iya, siang. Tahu juga sih, dan datang langsung gituin aja sih dia. Gitu. Ya, tarik aja tuh. Oh, sempet berantem mereka? Iya, sempet berantem. Tapi saling kenal nggak tuh? Agak kenal sih katanya. Tiga lah kok. Bertiga. Dia pakai mobil soalnya kan. Kayak Pajero apa, pakai gitu. Mana bos lu kayak gitu-gitu aja dia. Dia kan sempet Rani juga sih lama. Oh. Udah kayak gitu aja sih saya tahu. Diduga para pelaku mendatangi orang yang salah atau salah sasaran. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mencari para pelaku yang diduga kuat merupakan komplotan debt collector suruhan seseorang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Indonesia terus menggelar distribusi logistik via udara di wilayah Sumatera Utara. Lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara. Bantuan tersebut dikirim menuju Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pendistribusian logistik melalui udara kembali digelar Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Pada Senin 2 Desember 2025, sebanyak lebih dari 7 ton bantuan diterbangkan dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Bantuan tersebut meliputi beras, biskuit, susu, air mineral, dan minyak goreng.
Seluruh paket logistik diarahkan ke 2 titik penerima, yaitu Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Distribusi via udara dipilih untuk mempercepat pengiriman dan menjangkau daerah yang akses daratnya terbatas. Distribusi logistik ini diharapkan dapat menguatkan respon kebencanaan di wilayah Sumatera Utara dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan perjalanan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan lancar. PT Kereta Api Indonesia Rabu siang melakukan inspeksi jalur perlintasan kereta jarak jauh mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penambahan jumlah petugas, memperkuat pondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Menggunakan kereta inspeksi, para petinggi PT Kereta Api Indonesia siang tadi melakukan pengecekan jalur perlintasan kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Inspeksi secara menyeluruh akan dilakukan selama 3 hari dengan melintasi jalur utara dan selatan. Untuk jalur utara melewati Jawa Tengah, Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Dan jalur selatan melewati Stasiun Bandung, Malang dan berakhir di Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya guna memastikan kesiapan, keamanan dan kelancaran jalur kereta di masing-masing daerah operasi selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain jalur perlintasan, pengecekan juga ditargetkan pada kesiapan petugas, pelayanan sarana dan prasarana. Sementara untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana, banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penambahan jumlah petugas, memperkuat fondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Meski cuaca buruk masih menjadi tantangan terberat, namun KAI berkomitmen mematangkan persiapan demi kelancaran perjalanan kereta selama momen Natal dan Tahun Baru. Ini pelepasan untuk kereta inspeksi KAIS, jadi kami ada 2 rute utara dan rute selatan. Rute utara ini dari Jakarta nanti sampai dengan Ketapang, Banyuwangi, kemudian rute selatan itu Bandung sampai dengan Malang dan berakhir di Surabaya. Jadi sebetulnya teman-teman di masing-masing daerah operasi itu sudah mempersiapkan baik dari sisi layanan, kemudian sarana, prasarana, keandalannya gitu ya. Nah ini kemudian direksi, komisaris dan beberapa stakeholders yang terkait termasuk dari DJKA gitu ya melakukan kereta inspeksi untuk memastikan kembali. Jadi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di masing-masing daerah operasi itu dipastikan kembali melalui kereta inspeksi ini yang akan berlangsung dari hari ini sampai dengan besok di hari Kamis. Sudah berapa persen persiapan? Bagaimana? Sudah berapa persen persiapan? Oh, kalau dibilang berapa persen, kita harus siap 100% nih. Karena untuk inspeksi ini kan berarti hanya memastikan kesiapan. Berarti semuanya harus siap nih di masing-masing daerah. Ada kendala-kendala kasih di jalur atau di fasilitas? Kendala pasti ada, cuman harus kita tangani dengan baik dan kita antisipasi dengan baik. Terutama di akhir-akhir ini kan cuaca yang cukup ekstrim nih. Jadi teman-teman benar-benar harus memastikan keandalan terutama dari sisi prasarananya. Dan kita memastikan aspek safety tetap terjaga. Karena itu yang utama dari perjalanan kereta api. PT KAI sendiri telah menetapkan momen Nataru selama 18 hari, mulai dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Demi mengurangi beban pengeluaran para pengguna, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk kereta ekonomi komersial dengan jumlah yang sudah disediakan mencapai 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang memastikan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus pertanahan, terutama yang dilakukan oleh mafia tanah di berbagai sektor. Hal itu disampaikan AHY usai menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tahun 2025 bersama Kementerian ATR BPN. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, sinergi dan kolaborasi pemerintah menjadi hal yang penting untuk menangani berbagai konflik ataupun kasus pertahanan. AHY memastikan pemerintah bersama instansi penegak hukum lainnya tengah berupaya mengokohkan kerjasama dalam menangani kasus pertahanan, terutama yang dilakukan oleh mafia tanah di berbagai sektor dan telah merenggut rasa keadilan rakyat. AHY menyebut bukanlah hal yang mudah untuk memberantas sang mafia tanah. Meski demikian, ia mengapresiasi
Satuan Tugas Anti Mafia melalui Kementerian ATR BPN yang selama ini bekerja keras dalam mengungkap target-target operasi di sepanjang tahun 2025. Sekali lagi, niat dan semangatnya adalah semakin kompak, semakin kokoh dalam menangani berbagai kasus pertanahan. Kita fokus pada apa yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah di berbagai sektor, khususnya yang telah merenggut rasa keadilan bagi rakyat. Masyarakat kecil tidak berdaya, tapi diserobot tanahnya, dipalsukan dokumennya, tersingkir dari pekarangannya sendiri. Belum lagi bicara korban-korban yang juga tidak bisa kita abaikan karena ketika sebuah perusahaan korporasi juga menjadi korban mafia tanah, artinya ia tidak bisa menjalankan usaha dengan baik, padahal setiap usaha itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita juga. Kepastian hukum atas tanah ini juga berlaku untuk negara, untuk lembaga pemerintah. Oleh karena itu, tugas kami semua memastikan tidak ada yang melawan hukum di negeri ini, dan kita harus tegas, kita kembali pada hukum dan aturan yang berlaku, tidak setengah-setengah dan tidak bisa kita biarkan sebuah kasus berkepanjangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan perkembangan terkini penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Pratikno menegaskan seluruh operasi penanggulangan bencana saat ini berstatus prioritas nasional. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa penanganan bencana di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini berlangsung secara terkoordinasi dan terintegrasi. Upaya ini merupakan tindak lanjut instruksi langsung Presiden Prabowo yang Senin lalu telah meninjau seluruh wilayah terdampak untuk memastikan negara hadir secara penuh. Pratikno juga menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan dana dan logistik nasional secara total. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah menggunakan dana siap pakai untuk memastikan setiap kebutuhan mendesak di lapangan dapat dipenuhi tanpa hambatan. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan darat yang mulai terbuka di Sibolga dimudahkan atau memudahkan PLN memulihkan jaringan listrik pasca banjir dan juga longsor. Tim PLN bergerak cepat dalam memperluas distribusi listrik agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Setelah banjir dan longsor melanda Sibolga, akses jalan darat mulai kembali terbuka, membuka peluang bagi PLN untuk mempercepat pemulihan listrik. Tim PLN kini bisa menjangkau menara jaringan tegangan rendah yang sempat rusak sehingga distribusi listrik secara bertahap kembali diperluas ke warga. Direktur Utama PLN Dermawan Prasojo mengatakan timnya bekerja tanpa henti untuk memastikan pasokan listrik segera pulih. Selain memperbaiki infrastruktur, PLN juga menyalurkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Dengan
Dengan petugas yang bekerja 24 jam penuh, PLN menargetkan aliran listrik di Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat kembali normal pada Jumat 5 Desember 2025. Upaya ini diharapkan membuat aktivitas masyarakat kembali lancar dan mendukung pemulihan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemulihan listrik di Aceh terus dikebut setelah banjir merusak jaringan kelistrikan. Di mana kolaborasi PLN dan TNI mempercepat distribusi material ke titik-titik yang sulit dijangkau. Upaya pemulihan pasca bencana di Aceh terus dikebut, termasuk dalam penyediaan kembali listrik bagi warga. PLN mengerahkan petugasnya untuk bekerja sepanjang hari membenahi infrastruktur kelistrikan yang rusak akibat banjir. Langkah cepat ini dilakukan agar aktivitas masyarakat segera pulih. Dalam pengerjaannya, PLN mendapatkan dukungan penting dari TNI, akses menuju beberapa titik masih terputus, sehingga truk dan helikopter TNI diturunkan untuk membantu pengangkutan material kelistrikan. Kolaborasi ini mempercepat distribusi peralatan ke lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa sekitar 80% material sudah tiba di titik pembangunan menara listrik tegangan tinggi. Dengan percepatan tersebut, menara jalur Arun Biron yang roboh dapat dirampungkan kembali hanya dalam 2 hingga 3 hari. Aceh yang masih gelap diharapkan kembali terang pada Jumat 5 Desember 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali stabil membantu para pengungsi merasa lebih tenang selama berada di pos-pos penampungan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan melalui jalur laut, darat, dan udara, tetapi juga mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali lancar membuat para pengungsi merasa lebih tenang selama menunggu pemulihan di pos-pos penampungan. Nur Aisyah Pasaribu, 60 tahun, pengungsi banjir di Gor Pandan Tapanuli Tengah, mengaku sangat terbantu dengan pulihnya jaringan tersebut. Ia menuturkan bahwa saat banjir terjadi pada Rabu pagi pekan lalu, listrik padam dan sinyal terputus sehingga ia tidak dapat segera menghubungi keluarganya di Sibolga. Kini dengan adanya puluhan perangkat Starlink yang disalurkan ke berbagai lokasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk wilayah-wilayah yang terisolasi, komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Nur menyampaikan rasa syukur atas kemudahan berkomunikasi dan bantuan yang diterima selama berada di pengungsian, sambil berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar. Harapan yang sama juga disampaikan Teti Borugultom, warga desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang menginginkan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya, dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, kami meminta bantuan karena dampak banjir di Tapanuli Tengah pada banyak rumah-rumah masyarakat yang rusak. Mohon bantuannya Pak, bagaimana biar masyarakat Tapanuli Tengah itu bisa kembali ke rumahnya dan akses terutama listrik biar cepat dikondisikan. Bersyukur Pak, bersyukur kali Pak masih ada lagi kayak gini Pak. Kami meminta sama Pak Presiden, minta tolong Pak diberikan kami bantuan makanan, pakaian, dan membuat kampung kami biar bisa lagi layak kami tempati Pak. Terima kasih Pak ya Presiden, tolong ya Pak. Semoga Bapak Presiden diberikan umur panjang, sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menyalurkan bahan kontak bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KRI Sutedi Senoputra SSA 378 menjadi unsur utama yang melaksanakan debarkasi bantuan logistik di Aceh Tamiang pada Selasa 2 November 2025.
Kapal perang TNI AL KRI Sutedi Senoputra SSA 378 tiba di Aceh pada Selasa 2 Desember 2025 dengan membawa misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan logistik bagi ribuan warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Operasi kemanusiaan yang dikawal prajurit TNI AL ini tidak hanya mencakup debarkasi logistik di pelabuhan, tetapi juga pengiriman bantuan menggunakan perahu nelayan untuk menjangkau 5 desa pesisir yang terputus dari akses darat dan hanya bisa ditempuh lewat laut. Sebanyak 5 desa yang juga menjadi prioritas penyaluran bantuan, yaitu Desa Kalubusung Kapal dengan 848 jiwa, Kampung Baru dengan 424 jiwa, Gelung dengan 700 jiwa, Paya Udang dengan 2.000 jiwa, dan juga Muka Sungai Kerok dengan 1.000 jiwa, menjadi penerima bantuan yang juga totalnya menjangkau 4.972 warga. Bantuan tersebut meliputi 200 SAK beras ukuran 50 kg atau setara 10 ton, 240 liter bahan bakar solar, serta kebutuhan pokok lain yang juga mendesak untuk mendukung kehidupan masyarakat selama masa pemulihan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah ekspor udang bebas C137 ke Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah resmi mengekspor kembali hasil laut udang yang bebas dari paparan cesium 137 ke Amerika Serikat. Hal ini dilaksanakan usai sertifikasi yang dilakukan kementerian lembaga terkait sejak Oktober lalu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan udang yang dikirim ke Amerika Serikat terbebas dari kontaminasi radiasi cesium 137 yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pengiriman udang ini untuk membuktikan komoditi laut udang milik tanah air terjamin kualitasnya. Terlebih di Indonesia tidak ada senjata nuklir yang beroperasi. Diketahui memang pelepasan ekspor ini berlangsung di 2 kota berbeda, yakni Jakarta dan Surabaya, dengan total mencapai 10 kontainer. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menyiapkan 605 kontainer berisi udang bebas cesium 137 untuk dikirimkan ke Amerika Serikat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Kelautan Perikanan yang ditunjuk satu-satunya sebagai lembaga sertifikasi untuk udang kita ini yang ekspor ke Amerika satu-satunya ya, memang sakti itu beliau. Dan saudara sekalian, ini hari ini kita melepas ekspor ini menunjukkan pesan kuat bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Jadi tidak usah khawatir di pasar global, pasar dunia pun kita bisa menyelesaikan masalah, jadi kita bisa menghandle kalau ada soal-soal. Pesan kepada dunia. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Saktiwayu Trenggono mengungkapkan Amerika Serikat menjadi target pasar ekspor udang tertinggi, di mana selain itu Indonesia juga merupakan salah satu pemasok udang terbesar di dunia. Yang paling penting adalah ketika otoritas Amerika menunjuk kita, menunjuk Kementerian Kelautan Perikanan sebagai satu-satunya otoritas yang diberi kepercayaan untuk memberikan sertifikasi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para pembudidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Dari Jakarta, Max Monte, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Usai berbagai terpaan polemik terhadap udang Indonesia, KKP memastikan akan beri atensi khusus terhadap pelaku budidaya udang di tanah air.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah akan melakukan revitalisasi tambak budidaya udang di Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 240.000 di tanah air usai permintaan yang masih tinggi dari pasar global. Sakti menegaskan imbas dari polemik paparan radiasi terhadap udang di Cisadane beberapa waktu lalu berpotensi menjadikan Indonesia untuk di-ban dari ekosistem ekspor udang di dunia. Hal ini diungkapkan dirinya usai melepas ekspor kembali 10 kontainer berisi udang yang tersertifikasi bebas dari radiasi cesium-137 ke Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada Rabu pagi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para budidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan di Amerika. Di tengah persaingan yang begitu luar biasa, kita dapat persaingan dari Ekuador yang produksinya juga besar, dari China, dari India, bahkan Vietnam. Ya, jadi terus kita akan tingkatkan, kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247.000 itu. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan atau menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Menurutnya, media dapat membangun ruang publik lebih sehat melalui kontrol sosial hingga penguatan literasi. Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Jawa Tengah resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025 hingga 2030. Sejumlah tokoh menghadiri pelantikan kepengurusan baru PWI Jawa Tengah, salah satunya yakni Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Saat ditemui usai menghadiri acara, Agustina menegaskan jika media merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Keberadaan media dinilai penting untuk membangun ruang publik yang sehat melalui kontrol sosial, edukasi, dan penguatan literasi. Dirinya menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pelantikan kepengurusan PWI Jawa Tengah adalah wujud penghargaan terhadap hubungan kemitraan yang selama ini telah terbangun. Terima kasih sekali ya kita diundang, ini momen yang istimewa. Sebuah puncak dari pemilihan PWI, dan saya mengapresiasi wartawan Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang ini merupakan partner yang luar biasa bagi pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau siapapun ya, tanpa ada kerjasama pemberitaan dari media itu akan tidak ada apa-apanya, ya, tidak terlihat, bukan sesuatu. Tapi di tangan media, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak membutuhkan pembiayaan besar, ya, tetapi itu unik dan itu memiliki sebuah makna yang mendalam atau manfaat yang besar bagi masyarakat, di tangan wartawan sudah langsung bisa ter-share, ter-declare dengan sangat baik. Maka wartawan adalah mitra, media adalah mitra bagi pemerintah dan masyarakat ataupun lembaga organisasi apapun, dan kehadiran di pelantikan PWI Jateng ini merupakan sebuah kewajiban dan sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Pelantikan kepengurusan PWI Jawa Tengah yang baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat profesionalitas dan integritas wartawan di tengah tantangan disinformasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan bahwa kesehatan mental bagi para anak muda menjadi prioritas utama pihaknya. Berbagai upaya mencangkup penyediaan layanan gratis seperti konseling free dan privat disediakan untuk mempercepat penanganan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng didapuk menjadi salah satu narasumber utama dalam program spesial Indonesia Punya Kamu yang diselenggarakan di Muladi Dom, Undip Semarang. Acara ini mengangkat 4 pilar penting yakni inovasi, energi, keuangan, dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi anak muda dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Dalam kesempatan ini menyoroti dinamika kehidupan mahasiswa di kota urban seperti Semarang, yang menurutnya tinggal di kota besar memiliki tantangan bagi anak muda. Mulai dari pola hidup, perkembangan teknologi hingga derasnya informasi yang dapat mempengaruhi cara menilai diri dan bersosialisasi. Selain itu, Agustina juga menekankan bahwa peran pemerintah kota adalah menyediakan shoulder to cry on atau tempat bersandar yang tepat bagi para anak muda. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan seperti game edukatif. Ketika pemerintah itu memasukkan kesehatan mental sebagai sesuatu yang harus menjadi concern, justru kita senang. Apakah jumlah konselor di Kota Semarang ini cukup untuk menangani atau menangkap semua masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak muda? Enggak. Karenanya kita langsung bekerja sama dengan universitas yang memiliki jurusan psikologi, fakultas psikologi, Undip sama Unika. Masih belum cukup, kita juga menggandeng semua klinik psikologi. Untuk apa? Untuk mengambil langkah yang cepat ketika ada anak-anak yang butuh. Dan kita berupaya kalau memang itu melalui pemerintah kota, pelayanannya harus free dan private. Nggak boleh begini nih, banyak orang gitu. Enggak, ini harus free dan private. Menurut saya pemerintah pusat cukup memberi lead yang cukup jelas kok, dan pemerintah kota bisa melaksanakannya. Dan saya harap ini dimanfaatkan oleh teman-teman yang memiliki istilahnya itu masalah urusan psikologis lah. Itu yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Justru kita malah mengucapkan terima kasih karena pemerintah pusat memberi kayak semacam kewajibanmu nih ya, pemerintah daerah, kamu harus begini khusus untuk kesehatan mental, sehingga kita memiliki reason yang cukup untuk meminta bantuan kepada universitas dan lembaga-lembaga psikologi untuk bisa ikut gabung ngurusin ini. Lebih luas, pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah cepat dengan menempatkan kesehatan mental sebagai prioritas, penyediaan layanan konseling fee dan juga private hingga rumah sakit untuk mempercepat penanganan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Senegal memperingati 81 tahun tragedi Tiaroye, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, pemirsa, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati para tirailleurs Senegal, pasukan yang dulu bertempur untuk Perancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Tiaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan tirailleurs Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para tirailleurs menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Tiaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan tirailleurs Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Tiaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut. Keturunan para tirailleurs menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Tiaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai massacre. Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi. Dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, di tengah perhitungan suara yang masih berjalan, pengaruh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perdebatan di Honduras. Para pemilih dan juga pengamat terbelah membaca dampak ucapannya terhadap persaingan ketat antara kandidat konservatif Nasri Aspura dan Salvador Nasrallah. Sementara Partai Sosialis Libre tertekan dan kandidatnya Rixi Moncada mengalami tantangan berat. Di tengah kesibukan pasar di Tegucigalpa, pemilik warung sarapan berusia 52 tahun, Reina Vega, menceritakan keluhannya atas naiknya harga makanan dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan harga membuatnya menjatuhkan pilihan pada Nasri Aspura, mantan wali kota yang menurutnya memperbaiki infrastruktur ibu kota. Namun bagi sejumlah temannya yang masih ragu-ragu antara Aspura dan kandidat liberal Salvador Nasrallah, dukungan terbuka dari Presiden Trump di hari-hari terakhir kampanye disebut menjadi faktor penentu. Pernyataan Trump memicu perdebatan. Sebagian warga menilai Rixi Moncada dari Partai Libre akan kalah tanpa perlu diserang Trump. Sebagai perbandingan, saat Nasrallah diserang, selisih suara tetap tipis. Hingga Senin 1 Desember 2025, perhitungan baru menjangkau 57% TPS. Juan Carlos Aguilar, Direktur LSM Mortgage Society, menilai komentar Trump berperan besar dalam perolehan suara antara Aspura dan Nasrallah. Ia menyebut dampak terbesar terjadi di kalangan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sementara di San Pedro Sula, pendukung Nasrallah mengaku bahwa komentar Trump membuat banyak warga Honduras lebih memikirkan pilihan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah kembali menempati White House, Melania Trump memperkenalkan dekorasi liburan terbaru dengan tema Home is where the heart is. Konsep ini juga menjadi bagian dari peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Suasana White House tampil meriah setelah Melania Trump resmi membuka dekorasi Natal 2025 pada Senin 1 Desember 2025. Lebih dari beberapa puluh relawan dari seluruh Amerika Serikat turut membantu menghiasi gedung eksekutif dengan 75 karangan hias, 51 pohon Natal, 213 meter garland, 2.000 untiran lampu, 7.620 meter pita, 2.800 bintang emas, dan lebih dari 10.000 kupu-kupu hias. Dekorasi ini juga memuat sentuhan khusus menyambut peringatan 250 tahun Amerika Serikat yang akan dirayakan tahun depan. Namun tahun ini ada perubahan besar. Presiden Donald Trump telah merobohkan East Wing untuk membangun ballroom baru yang telah lama diinginkannya. Sehingga pohon Natal resmi yang selama ini menyambut tamu di East Wing kini dipindahkan ke Blue Room. Pohon resmi itu juga memiliki makna mendalam menghormati Gold Star Families, keluarga militer yang kehilangan anggota dalam tugas. Sebelumnya, pohon itu adalah fokus utama di East Wing sebelum bagian gedung tersebut dihancurkan pada Oktober lalu. Dekorasi tahun ini menegaskan tema rumah, tradisi, dan kebersamaan membuka musim perayaan bagi pengunjung dan warga Amerika yang menantikan tur liburan White House. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Ukraina di garis depan mengungkapkan keraguan mendalam terhadap rancangan perjanjian damai dengan Rusia. Mereka yakin Moskow tidak akan mematuhi perjanjian dan bisa saja melakukan invasi ulang dalam beberapa tahun ke depan. Di sela-sela serangan artileri dan drone musuh, para tentara Ukraina yang sudah bertahun-tahun bertahan di parit basah dan bunker gelap mengatakan motivasi mereka tetap kuat. Mereka yakin perjuangan ini adalah untuk mempertahankan tanah air. Seorang penembak artileri berusia 40 tahun dengan nama panggil Kilt mengatakan bahwa tentara Ukraina adalah satu-satunya tameng antara warga sipil dan ancaman Rusia. Namun ia dan rekan-rekannya sama-sama yakin Rusia tidak akan menghormati fakta damai. Dari parit berserak lumpur, Kilt menilai setiap gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk memulihkan kekuatan. Menurutnya, dalam 3 atau 5 tahun mereka akan kembali. Komandan Batalion Da Vinci Wolves Serhiy Filimonov juga mengingatkan bahwa fakta damai akan memberi Rusia kesempatan untuk menghapus sanksi, membangun kembali pasukan, dan menyerang. Filimonov menilai perdamaian tak mungkin tercapai selama kepemimpinan Rusia saat ini masih berkuasa. Draft rencana perdamaian AS Rusia mengusulkan pembatasan jumlah tentara Ukraina dan penarikan pasukan dari sisa Donetsk. Zelensky menyebut versi yang diubah bisa layak dibahas, namun detailnya masih belum jelas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Louis Ayu. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.